Ya, nama saya Gaga Irawan Nugraha. Kalau dengan gelar sih berarti Dokter Gaga Irawan Nugraha, MGizi, SPGK. Dokter ya dok ya berarti ya? Dokter. Berarti S3 ya dok ya? S3. Yang pertama, yang paling banyak adalah orang yang dengan keluhan berat badan berlebih, obesitas. Ya. Nanti kalau saya mau tanya, yang paling banyak tuh pasiennya apa sih dok? Obesitas Ya, atau obesitas. kekurangan gizi? Enggak, bukan. Yang pertama itu obesitas, dan itu sesuai dengan di Indonesia sekarang. Sekarang itu lebih banyak orang yang gizi lebih obesitas dibanding yang kurang gizi. Oh iya, berarti banyakan yang kelebihan gizi ya? Atau Betul. bahkan bukan kelebihan gizi, kelebihan lemak juga ya obesitas? Iya, kelebihan lemak. Obesitas itu sebenarnya kelebihan lemak. Kelebihan lemak, oke. Nah, lemaknya itu lebihnya bisa di dalam badan, dia berat badan naik, kelihatan gemuk. Ada juga orang yang lemaknya lebih itu tidak di badan, tetapi di darahnya yang tinggi. Tapi kelihatannya kurus? Kurus kelihatannya. Tapi dibilangnya obesitas? Tidak dibilang obesitas, tapi saya punya istilah sendiri. Kelebihan lemak? Gizi lebih aja. Oke, gizi lebih. Ya, gizi lebih, lemaknya lebih di dalam darah. Makanya sekarang muncul istilah baru. Nah, apa tuh? bukan, sebenarnya tidak baru, muncul di pajunannya disebut dengan overfat. Overfat. Overfat itu satu keadaan di mana orang lemaknya berlebih, bisa di badannya, ya, badannya artinya di perut di atau muka, di bawah kulit, semua, di ya. muka, yang kelihatan orangnya gemuk, atau di perut sehingga kelihatan perutnya besar, atau sebenarnya dia kelihatannya normal saja, tetapi lemak di dalam darahnya tinggi, tensinya tinggi, atau kolesterolnya tinggi. Itu juga overfat. Kalau gitu, kalau yang tadi dok, saya penasaran doang sih, yang overfat di dalam darah, Ya, emang bahaya dok? justru ya, yang menyebabkan sekarang itu banyak orang kena serangan jantung atau stroke itu karena lemak di dalam darah yang tinggi. Oke. Ya bayangkan aja kalau lemak di dalam darah tinggi, dia akan menyumbat kan, akan merangsang penyumbatan pembuluh darah. Kalau menyumbatnya di otak jadi stroke, kalau menyumbatnya di jantung jadi jantung koroner. Dan itu pembunuh nomor 1 sekarang di Indonesia. Iya, betul. Nah kalau obesitas yang di luar dok, yang di kulit, itu juga bisa bahaya dok? Bisa. Kalau misalkan dia lemak darahnya normal nih, tapi berat badannya berlebih gitu kan. Bisa apa tuh? Ya, yang pertama yang jelas sekali, usia makin tua, berat badan berlebih, lututnya kena. Ya, jadi kemampuan tubuh menopang tubuhnya makin berkurang kan dengan usia. Mulailah sakit lutut. Yang kedua, karena lemak di dalam tubuhnya itu menjepit pembuluh darah, ya, tensinya kok jadi naik, atau lebih mudah naik. Kemudian yang ketiga, kalau memang obesitas itu menyebabkan pembuluh darah di seluruh tubuh akan terganggu, ya, akan terganggu yang disebut dengan inflamasi kronik. Keadaan inflamasi ini yang kemudian juga merangsang diabetes. Tadinya tidak mungkin dia tidak punya kelainan atau keturunan diabetes, ya, tapi kok kenapa ya? Tapi dia obesitas, lama-lama kok gula darah jadi naik. Nah itu juga, jadi diabetes bisa diawali dari obesitas. Oke. Gitu. Tapi sekalian saya pengen nanya juga nih, ini off the record nih, tapi ya udah. Jadi kalau obesitas yang di luar itu dok, yang gemuk ya, yang gemuk itu kemungkinan lebih besar nggak sih dok untuk dia obesitas di luar dan dalam? Maksudnya di dalam darah juga biasa orang gemuk itu kemungkinan besar apakah karena dia mungkin makannya jadi sembarangan jadi obesitas, jadi di darahnya juga kemungkinan besar ada lemak berlebih gitu. Oh iya, terbayang gini ya. Kalau orang itu mungkin usianya masih muda gitu ya, fungsi tubuhnya masih baik, dia sebanyak apapun makan jadi lemak. Ya. Jadi dia makan gula banyak, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam sel, disimpan jadi lemak. Dia makan lagi, disimpan jadi lemak. Naik berat badannya jadi obesitas, ya. Jadi lemak dalam tubuhnya yang meningkat. Tapi kemampuan tubuh untuk terus begitu akan berkurang seiring dengan waktu. Ditambah kalau dia obesitasnya terus-terusan, inflamasi kronis, mulai terganggu tuh fungsi tubuhnya. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya saya dari dulu makan seperti ini, kok sekarang tiba-tiba trigliseridanya naik, tiba-tiba kolesterolnya naik, gitu. Karena jadi, kemampuannya itu yang menurun. Karena kemampuan menurun, bisa karena usia, bisa karena tadi kebiasaan. Karena inflamasi kronis, karena dia terus-terusan gemuk, nah, akhirnya metabolisme tubuhnya
mulai terganggu. Ya, kaitan sebenarnya istilah ilmiahnya resistensi insulin mulai terjadi. Ketika resistensi insulin mulai terjadi, ya mulailah kemudian trigliseridnya naik, kolesterolnya naik, dan tentu saja kemudian gula darah ikut naik. Obesitas yang mungkin yang orang umum tuh lihat pasti dari luar kan dok, obesitas, gemuk, obesitas pasti taunya gemuk. Nah itu biasa pasien dokter tuh umur berapa sih biasanya dok? Paling banyak obesitas ke saya antara 30 sampai 50. Obesitas di umur 30 sampai 50? Ya. Ada nggak sih dok orang tuanya yang bawa anaknya obesitas? Ada. Ya. Oh anak tuh umur berapa berarti dok? Anak itu biasanya usia remaja, SD biasanya. SD berapa tuh? SD umur 10? Antara usia 10 sampai 15 tahun. Ya, jadi kalau anak antara usia SD SMP lah. Kenapa bisa obesitas sebenarnya kan? Yang pengetahuan saya kita punya metabolisme tubuh untuk membakar kalori secara sendiri. Ya. Nah, kenapa bisa obesitas sebenarnya? Kenapa sih kalau dari pengertian seorang dokter itu gimana sih? Obesitas itu kan gini, tubuh kita setiap saat itu kan memerlukan energi. Ya, energi itu berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat, lemak atau protein. Ya. Apapun makanan yang mengandung karbohidrat, lemak atau protein itu akan menjadi energi dalam tubuh kita. Nah, energi itu yang akan digunakan untuk jantung berdetak, kita bernafas, berbagai proses dalam tubuh, termasuk kita untuk bergerak, berolahraga, beraktivitas, jalan, berlari, duduk, dan sebagainya. Itu memerlukan energi. Energinya berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, pada saat kita makan yang tadi saya sebutkan tadi, karbohidrat, lemak, protein lebih banyak dari yang diperlukan, maka tubuh akan menyimpan kelebihan itu sebagai lemak. Ya. Nah, disimpannya di mana? Di dalam sel lemak. Ya, sebagai droplet lemak. Gitu ya. Nah, kalau simpanannya makin banyak, maka berat badan jadi naik. Itulah yang disebut dengan obesitas. Ketika simpanan lemak di dalam tubuh itu meningkat atau kebanyakan, lebih banyak dari normal. Nah, dan ada istimewanya, simpanan lemak itu dapat dikatakan tidak ada batasnya. Kalau keinginan makan kita tidak pernah dikontrol, si sel lemak ini bisa terus membesar. Makanya nggak ada limitnya dok ya? Nggak ada limitnya. Makanya kita bisa lihat orang bisa sampai 100 kilo, 120, 160, 170. Ada yang 170 kilo dok? Pasien dokter saya yang tertinggi 170 kilo dan sekarang masih terapi. Apakah ada yang bisa membantu untuk dia menjadi disembuhkan gitu dari obesitas pelan-pelan? Nah kan tadi gitu ya, bahwa kalau kita makan berlebih ya dari karbohidrat, lemak, protein, berat badan naik gitu ya. Apa lemaknya meningkat, berat badan naik. Nah, tapi kalau orang itu meningkatkan aktivitasnya, olahraganya ditambah, aktivitas fisiknya yang ditambah, maka kebutuhan energinya meningkat gitu. Nah, kalau kebutuhan energinya meningkat, maka tidak akan sempat tuh tubuh membuat lemak. Semuanya jadi energi. Kan pilihannya ada dua. Kalau kita makan dari karbohidrat, lemak, protein itu pilihannya hanya ada dua. Satu dibakar, dua disimpan. Nah, kapan dibakar? Kalau aktivitas fisik kita tinggi. Kapan disimpan? Kalau aktivitas fisik kurang dan makanannya juga berlebih. Jadi menangani obesitas itu ya dua juga caranya. Yang pertama meningkatkan aktivitas fisik, yang kedua mengurangi asupan makan. Gitu. Berarti tentang kalori ya, energi ya dok ya? Yeah. Energi yang dimasukkan ke dalam tubuh gitu ya dok ya? Nah kan banyak nih dok, makanan-makanan mungkin bisa dibilang begini nggak sih dok? Yang bikin obesitas itu makanan-makanan yang high kalori. Karena mungkin dia nggak berasa kenyang. Yeah. Contohnya, sorry tuh sih makan donat gitu. Donat segitu tuh energi 400 kalori. Nah jadi maksudnya apakah bisa dibilang bahwa makanan-makanan yang kebanyakan minyak, kebanyakan tepung, segala macam yang itu kan cenderung lebih tinggi kalori. Ya. Itu bisa menjadi salah satu faktor utama obesitas ya dok ya? Betul ya. Jadi di antara makanan itu kita harus memilih kalau ingin menghambat atau mencegah terjadi obesitas, makanan yang rendah energi sebetulnya. Yang nilai kalorinya rendah. Nah, beberapa makanan yang nilai kalorinya tinggi atau energinya tinggi itu ya tadi yang pertama yang mengandung lemak.
ya, atau minyak yang banyak. Yang kedua yang mengandung gula atau karbohidrat yang tinggi. Itu dua hal Manis. itu yang manis, yang crunchy gitu. Yang crunchy, yang manis, yang gurih itu biasanya Yang enak-enak sebenarnya, yang Dok. enak itu energinya tinggi. Gitu. Dan itu cepat sekali meningkatkan berat badan. Cepat sekali, berarti kayak misalkan kulit ayam nih Dok yang kita deep fried, Ya. kita goreng pakai minyak kolam renang tuh, kayak minyaknya udah kayak gitu kita deep fried kayak gitu, ya sudah, maksudnya udah menggenang lah. Ya. Itu deep fried namanya kan Dok, itu berarti tinggi sekali ya, energi tinggi, kalori banget ya. Dok? Tinggi energinya, ya. Karena kan kalau di ayam ya, khususnya di ayam itu memang lemaknya banyak di bawah kulit. Jadi yang lemaknya tinggi itu pasti di kulit ayam. Apalagi dikasih Dipakai tepung. tepung Dan minyak juga lagi. nyerap minyak juga. Sudah menyimpan lemak, tepungnya sendiri mudah meningkatkan gula darah, mudah jadi lemak. Jadi itu double tuh. Iya, double Kalau kill. ingin double, ya makan ya kayak gitu. Iya, iya. Cepat naiknya. Jadi memang obesitas tuh ya makan makanan tinggi kalori seperti itu ya Dok ya. Ya, Faktor-faktor utamanya ya Dok. Ya. Ya. Nah ya, serat itu gimana sih Dok? Gimana cara dia bisa membantu mencegah obesitas atau membantu diet lah? ya serat itu kan tak terbagi dua, ya. Serat larut air dan tidak larut air. Saya bahas satu-satu dulu. Serat tidak larut air itu sebetulnya banyak pada sayuran. Ya. Nah, fungsinya dia ada water holding. Water holding. Ya, dia ngikat air dan sehingga menambah volume, ya, menambah volume makanan. Jadi orang akan lebih cepat kenyang. Oke. Jadi orang-orang yang suka nafsu makannya berlebih nih, ingin makan dengan porsi besar terus, maka kalau digabung dengan serat tidak larut air ini, dia akan lebih cepat merasa kenyang. Sehingga makannya tidak Terlalu banyak, terlalu over. Yang kedua, fungsi dari serat tidak larut air ini adalah meningkatkan pasase usus. Sehingga Pasase apa Dok? jadi gini maksudnya, jadi makanan itu akan lebih mudah bergerak di dalam usus, gitu ya, akan lebih mudah bergerak di dalam usus, dan kemudian nanti kan sebagian makan ada yang serap, ada yang dibuang ke usus besar, ya, sehingga mencegah susah buang air besar. Yang ketiga, serat tidak larut air ini juga berfungsi seperti sikat atau sapu yang membersihkan usus besar. Jadi dia di usus besar itu akan membersihkan sisa-sisa makanan ataupun racun atau zat-zat kimia yang tidak terserap dalam tubuh dan kemudian masuk ke usus besar. Biasanya menempel di usus besar gitu. Menempel di usus besar dan sehingga akan mencegah terjadinya kanker usus besar. Kanker usus ya Dok ya. Kanker usus besar. Jadi itu bisa jadi racun Dok. Zat sisa makanan yang menempel tidak bisa diserap itu bisa jadi racun ya Dok. Bisa. Jadi setiap kita makan ada beberapa zat yang tidak akan diserap ya. Terutama adalah makanan-makanan yang karena pengolahan jadi agak gosong. Yang warna hitam Dok, bakar-bakaran. Warna hitam gitu ya. Itu kan namanya molekul heterosiklik. Nah itu zat-zat itu akan bisa diserap oleh tubuh. Itu akan masuk sampai ke usus besar dan itu bersifat karsinogenik. Ya. Kalau dia nempel kelamaan dengan usus besar, itu merangsang terjadinya kanker. Nah, si serat ini fungsinya membersihkan yang kayak gitu. Ya. Sehingga kemudian kita terhambat lah, ya, mencegah terjadinya kanker. Jadi kalau kita kembali untuk obesitas, jadi fungsi dari serat tidak larut itu meningkatkan rasa kenyang sehingga makan lebih sedikit. Kemudian yang kedua melancarkan proses pencernaan. Kalau untuk obesitas itu, ya. Nah, yang kedua serat larut air. Nah, ini serat larut lebih banyak lagi fungsinya. Ya. Serat larut air itu dia berfungsi gini. Dia itu akan masuk ke usus halus dan kemudian akan melapisi usus halus. Ya. Nah, ketika kita makan yang mengandung lemaknya diikat. Jadi serat larut air atau soluble fiber ya Dok ya, bisa membantu mengikat si lemak. Pertama bisa mengikat lemak, yang kedua bisa mengikat gula. Lemak itu termasuk kolesterol ya, yang dari makanan. Jadi kolesterol itu juga jenis lemak. Jadi berbagai jenis lemak
baik itu dari minyak, baik itu dari gaji, jadi lemak hewani, ataupun kolesterol, itu akan diikat oleh serat larut air secara langsung. Tidak semuanya diikat, sebagian diikat, gitu ya. Kalau semuanya diikat nanti malah kurang isi. Kurang isi, ya. Yang kedua fungsinya, dia akan mengikat empedu. Mengikat empedu. Mengikat empedu. Jadi empedu ini dikeluarkan dari tubuh untuk mencerna lemak. Nah, jadi si empedu ini dikeluarkan dari tubuh. Jadi kalau kita makan yang ada lemaknya, empedu keluar otomatis. Jus keluar, dicampur dengan lemak supaya lemak yang di makanan mudah diserap. Empedu ini kalau tidak ada serat akan diambil lagi oleh tubuh di ujung usus. Jadi gini, si empedu ini akan bercampur dengan lemak, kemudian setelah selesai tugasnya lemaknya diserap, kemudian empedunya diserap lagi dalam tubuh. Tapi kalau ada serat larut air, si empedu ini nggak bisa diserap lagi. Begitu nyampur dengan serat larut air, dia terbuang. Karena empedunya kemudian dibuang dengan adanya serat larut air, tubuh harus buat empedu baru. Nah, empedu ini dibuat dari kolesterol di dalam darah. Jadi orang-orang yang tinggi kolesterolnya di dalam darah sangat baik kalau mengkonsumsi makanan yang mengandung serat larut air. Oke dok, berarti ada 2 poin nih dok yang serat larut air itu dok ya. Pertama dia bisa mengikat lemak ya dok ya. Secara langsung ya. Walaupun tidak semua, tidak mungkin membantu lah ya dok. Jadi kita ibarat kasarnya makan makanan yang tadi yang kita bahas yang sebagai pencetus utama obesitas kan makanan-makanan seperti itu kan dok ya. Makanan tinggi kalori yaitu minyak, tepung, gula ya, manis itu bisa dibantu serap oleh serat larut air ya dok ya. Kedua dok tadi yang empedu dok, buat lebih paham aja dok. Jadi kan empedu itu ternyata dibuat dari kolesterol dalam darah. Jadi makanya kalau kita makan makanan yang berkolesterol tinggi atau lemak dalam tinggi, empedunya itu langsung menyerap ya dok ya. Menjadi empedu karena kolesterol yang kita makan kan dok ya. Jadi dia akan membuat empedu itu dari kolesterol yang sudah ada dalam tubuh, bukan yang dari makanan. Oke, jadi si serat larut air sudah membuang si empedu. Jadi si tubuh harus membuat empedu baru lagi dengan dari cara kolesterol yang sudah ada di dalam darah. Makanya si darah itu turun kolesterolnya gitu ya. Iya, jadi membantu menurunkan kolesterol di dalam darah. Jadi saya kemarin juga baca serat larut air bisa membantu menurunkan kolesterol. Gimana caranya? Ternyata dari sini. Jadi yang dibedakan ya, ada kolesterol yang ada di dalam makanan. Jadi ketika makan, contoh kita makan kuning telur, itu mengandung kolesterol. Ada kolesterol yang sudah ada di dalam darah kita. Nah, si empedu ini punya fungsi 2 untuk kolesterol ini. Mengikat kolesterol secara langsung dan di kuning telur itu ya dengan cara diikat langsung dibuang. Dan secara tidak langsung menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Yang sudah ada di dalam darah. Oke. Jadi yang kita makan ini dibantu dibuang, yang di sini pun dibantu diturunkan. Betul. Oke. Wah, makanya kenapa orang yang kolesterolnya tinggi perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung serat larut air. Ya. Oke dok. Selain itu dok, saya pernah dengar bahwa selain dia mengikat kolesterol lemak yang kita makan dan menurunkan kolesterol dalam darah, si serat larut air itu memang bisa ini dok. Jadi bakteri itu gimana dok maksudnya? Nah ini fungsi ketiga dari serat larut air. Sakti nih sebenarnya serat larut air. Ya. Nah fungsi yang ketiga itu adalah gini. Serat larut air ini dia kan tidak diserap ya. Semua serat itu tidak bisa masuk dalam darah. Dia hanya lewat aja di dalam usus ya. Dia akan bergerak dari usus halus ke usus besar. Di dalam usus besar itu secara alamiah kita memiliki bakteri-bakteri yang bermanfaat untuk tubuh yang disebut dengan flora normal. Bakteri-bakteri yang secara normal ada di dalam usus besar. Nah, serat larut air ini merupakan makanan bagi bakteri tersebut. Dia bakteri-bakteri ini akan membuat serat larut air ini menjadi asam lemak rantai pendek. Nah, asam lemak rantai pendek ini fungsinya banyak. Pertama, dia akan menjadi bahan bakar, akan menjadi makanan untuk sel usus besar. Jadi sel ususnya akan lebih sehat kalau kita mengkonsumsi
serat larut air. Karena serat larut airnya diubah oleh bakteri menjadi makanan Untuk bagi usus besar. usus besar. Itu yang Jadi membantu mencegah kanker usus besar juga. membantu mencegah kanker usus besar, meningkatkan daya tahan tubuh. Oh iya, bisa benar. Iya. Karena ususnya sehat gitu dok maksudnya. Karena ususnya sehat. Oke. Berarti imun juga ya dok ya. Meningkatkan imunitas secara umum. Asam lemak rantai pendek ini kan tadi satu menjadi bahan bakar untuk usus besar. Yang kedua, ternyata hasil penelitian asam lemak rantai pendek ini dia bisa mencegah pembentukan kolesterol baru. Gitu. Ya. Jadi kolesterol yang tadinya mau dibentuk dengan adanya asam lemak rantai pendek akan dicegah. Oke. Yang ketiga, secara molekuler ternyata juga menurunkan reaksi inflamasi. Oke. Sehingga bisa juga dapat dikatakan berfungsi untuk mencegah terjadinya diabetes. Jadi banyak sekali fungsinya. Dia juga termogenesis lemak ya dok ya. Oh, satu lagi itu juga ternyata meningkatkan pembakaran lemak. Ya, merangsang lemak di dalam tubuh untuk dibakar menjadi energi. Termogenesis itu gitu ya? Iya. Jadi tadinya mungkin kan tadi kan dokter bilang makanan itu bisa jadi kalau misalnya kelebihan bisa jadi lemak atau energi kan. Betul. Nah, jadi di sini bisa membantu merangsang si lemak itu diubah Untuk menjadi dibakar menjadi energi. Oke. Jadi si bakteri bakteri baik yang bernama flora normal yang dihasilkan oleh serat larut air ini secara tidak langsung bisa membantu kesehatan usus dan imunitas tubuh. Ya. Dan juga dia juga bisa membantu termogenesis lemak ya, pembakaran lemak. Membakar lemak. Tadi kan dokter bilang menghambat penyerapan beberapa bahan terlalu cepat si serat larut air ini. Ya. Jadi saya kemarin baca contoh kalau kita makan makanan manis nih misalnya dok. Misalkan minum manis atau makan manis itu kan gula darah kita langsung tinggi. Ya. Nah, apakah benar maksudnya si serat larut air ini bisa membantu memperhambat kenaikan itu terlalu cepat? Betul. Jadi mencegah gula itu gimana dok penjelasannya dok? Kan gini ya, kalau kita makan makanan yang mengandung gula misalnya atau tepung, kalau tidak ada serat, maka dia akan cepat diubah menjadi glukosa. Dan kalau sudah diubah jadi glukosa, molekulnya itu lebih kecil, akan lebih cepat masuk ke dalam darah. Kalau lebih cepat masuk ke dalam darah, berarti glukosa darah menjadi tinggi, gitu kan? Akan cepat juga naik gula darahnya. Nah, tapi kalau ada serat larut air, maka tidak akan bisa cepat masuk ke dalam darah. Ya. Sehingga akan perlahan, karena terhambat tuh digulung, ya, bersatu dengan serat larut air. Sehingga masuknya sedikit-sedikit si gula itu, termasuk tepung akan diserap sedikit demi sedikit sehingga gula darah tidak cepat naik. Ya dok. Secara umum untuk memasukkan obat ataupun nutrisi ke dalam tubuh kita adalah yang pertama dengan metode oral, yang kedua dengan metode venous. Apa itu metode oral? Yaitu dengan kita memakan ataupun meminum obat tersebut dan obat itu masuk ke dalam tubuh kita. Cara kedua yaitu menggunakan metode venous. Venous ini apabila mungkin sakit kita agak sedikit parah, kita pergi ke dokter ataupun ke rumah sakit ataupun ke klinik, lalu kita dimasukkan obat dalam bentuk cairan melalui jarum suntik. Nah, itu tujuannya memasukkan obat ke dalam tubuh kita. Nah, itu tidak salah, tapi metode oral dan juga metode venous ini adalah metode yang sudah lama. Dan saat ini perusahaan One More mengeluarkan metode terbaru yang disebut dengan metode transdermal. Nah, apa itu metode transdermal? Metode transdermal adalah sistem di mana untuk mencegah ataupun mengobati segala macam penyakit yang kita alami, kita tidak perlu makan obat dan kita juga tidak perlu menyuntikkan obat ke dalam tubuh kita yang secara tidak langsung itu memiliki efek samping dan juga bahan kimia. Dengan metode transdermal kita cukup menempelkan saja produk-produk One More di titik-titik yang sudah ditentukan. Nanti titik-titik mana saja itu juga sudah saya jelaskan di video ini ya. Nah, oke, inilah yang disebut dengan metode transdermal.
Ya, di mana saat ini untuk mengobati segala macam penyakit kita tidak perlu minum obat, tidak perlu disuntik, tapi cukup ditempelkan saja produknya, itu sudah sama dengan kita meminum dan juga saat kita disuntik. Nah, gimana cara kerja dari sistem transdermal ini? Silakan Anda tonton video ini dengan fokus ya. Saya harap Anda menonton dengan fokus. Akan saya putarkan video cara kerja dari sistem transdermal. Transdermal Patch adalah sistem penghantar obat yang inovatif untuk memudahkan pengiriman berbagai bahan-bahan medikal aktif ke dalam tubuh melalui kulit. Komponen dasar dari Transdermal Patch adalah matriks polimer dan serat sebagai penguat pada bagian yang melekat pada kulit yang secara sensitif akan memberikan tekanan ketika ditempelkan ke permukaan kulit, di mana bahan medikal tadi akan terurai dan menembus ke dalam lapisan kulit. Pada saat ditempelkan ke kulit, maka segera molekul-molekul nutrisi yang terdapat pada patch tersebut secara otomatis akan keluar dari medianya dan masuk melalui lapisan kulit dan terserap ke dalam sistem pembuluh kapiler, lalu dikirimkan ke sel-sel target dan akan bekerja dalam hitungan menit. Siapapun yang menggunakan Transdermal Patch pasti merasakan manfaat yang luar biasa bagi kesehatannya. Nah, oke. Di video ini dijelaskan bahwa cara kerja dari produk transdermal ini adalah kita tempelkan ke kulit kita yang telah ditentukan, maka molekul-molekul yang ada di dalam patch transdermal tersebut akan masuk melalui pori-pori, maka akan masuk ke sel inti bagian kapiler dari tubuh kita dan dia akan menyebar ke seluruh bagian tubuh kita yang bermasalah. Artinya bagian tubuh kita yang bermasalah adalah bagian tubuh kita mana yang sakit. Maka molekul-molekul itu akan menyebar ke sana dan akan mengobati dari penyakit yang kita alami tersebut. Oke, paham sampai di sini ya. Beginilah cara kerja dari sistem transdermal. Nah, apa saja produk yang ada di One More International? Hingga saat ini ada 10 macam produk yang tersedia. Ada Slim Style, ada Sorny Anti-Aging Max, Sorny Collagen Patch. Ini 10 produk macamnya ya. Nah, Anda bisa lihat sendiri di sini fotonya. Dan ke 10 produk tersebut saya bagi menjadi 3 kategori produk. Yang pertama itu produk kategori kesehatan. Yang kedua, produk dengan jenis kategori kecantikan ataupun kosmetik. Yang ketiga, produk kategori keperkasaan. Ini produk-produk untuk pasutri ya, pasangan suami istri. Nah, berita baiknya adalah semua produk itu menggunakan bahan-bahan herbal yang alami yang diambil dari berbagai belahan dunia sehingga tidak menciptakan yang namanya efek samping. Oke, untuk segi legalitas sendiri, semua legalitas dari produk ini sudah dimiliki oleh perusahaan One More, mulai dari sertifikat halal dan juga produk-produk dari One More ini memiliki rekomendasi dari WHO. WHO adalah Badan Kesehatan Dunia. Pertama ada produk yang namanya PNG atau kepanjangannya adalah Painless Night Glue. Ini salah ya, Painless Night Glue bukan Painless. Nah, kandungan dari produk Painless Night Glue ini adalah ginseng merah Korea, glukosamin, saponin, dan ion perak. Fungsi dan khasiat dari produk ini adalah meningkatkan kekuatan fisik dan daya tahan tubuh, detoksifikasi, meredakan nyeri sendi dan otot, meningkatkan sistem imun tubuh, menyehatkan sistem syaraf, dan ion perak yang ada dari produk ini mampu merusak membran virus. Artinya, ini saat saya rekam video ini mungkin masih ada COVID-19 ataupun Corona. Dengan menggunakan produk dari One More, salah satunya PNG ini bisa menolak dari virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Salah satunya adalah virus COVID-19. Berikut adalah titik tempel penyembuhan dengan penggunaan produk Painless Night Glue, Omevia Slim Style untuk kegemukan. Diabetes pun juga sama ya, bisa ditambah Slim Style juga. Tidak ada salahnya. Begitu juga dengan hipertensi, ya, jantung dan kolesterol, itu titik-titiknya hanya berbeda, penggunanya sama. Simak video berikutnya agar bisa memahami dengan benar. Itu adalah nama sebuah plester transdermal dari One More International. Singkatannya adalah Painless Night Glue ya. Ukurannya kurang lebih 10 x 13 cm. Pemasangannya di mana?
di pundak atas 1, di tulang ekor 1. Bisa juga 2 di atas, 2 di bawah. Kemudian bisa juga 3 di atas, 3 di bawah, tergantung tingkat keseriusan kondisi kesehatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kandungan utamanya apa? Ada 4 kandungan utama. Yang pertama adalah red ginseng Korea, yang kedua glukosamin, yang ketiga saponin, yang keempat silver ion. Kita bahas satu-satu. Red ginseng Korea, secara teori dan menurut penelitian dan pernah diseminarkan tahun 2015 di Marriott Jakarta, bahwa red ginseng Korea mengandung anti radang dan anti kanker terbaik dibanding ginseng yang lainnya. Kemudian dia juga ada korelasi dengan obesitas, ada korelasi dengan diabetes juga. Selain itu juga untuk meningkatkan stamina dan imunitas, kemudian untuk menambah energi. Nah, itu dari red ginseng Korea. Kemudian dari glukosaminnya, kalau bicara glukosamin tidak jauh-jauh dari tulang. Jadi permukaan tulang dan sendi, dia memerlukan glukosamin untuk menyehatkan permukaan tulang dan sendi tersebut. Nah, apabila kita ada peradangan di area lutut yang disebut dengan osteoartritis, anti radangnya kita bisa ambil dari red ginseng Korea, kemudian suplai glukosaminnya secara transdermal itu akan diserap lebih cepat. Nah, di sini kita bisa manfaatkan, tempel 3 jari di atas lutut, 3 jari di bawah lutut. Nah, selain itu ada saponin, dia juga untuk bagus sekali untuk kekuatan sel darah. Dan yang paling menarik adalah silver ion. Dari beberapa literatur, Bapak Ibu bisa cek di PubMed.gov, jurnal internasional. Di situ dijelaskan bahwa ternyata salah satu khasiat atau manfaat dari silver ion adalah mampu merusak DNA dan dinding virus. Nah, jadi boleh dikatakan kita yang merasa sehat bisa menggunakan PNG 1 lembar di atas, 1 lembar di tulang ekor ya. Kalau kita kondisi kurang sehat, jejer aja 2 lembar di atas di dekat tulang yang nonjol itu, selisih 2 jari kiri dan kanan, kemudian di tulang ekor 2 jari kiri kanan. Bila perlu tambahkan di pergelangan tangan kiri kanan dan pergelangan kaki kiri kanan, tapi untuk pergelangan tangan dan kaki itu dipotong saja. Ke produk nomor 6 ini masih kategori kesehatan ya, yaitu Slim Style. Kandungan yang ada di produk Slim Style adalah guarana, Garnicia Cambodia, ginger, green tea, spirulina, palmitoylin, tripeptide, L-carnitin. Dan khasiat dari produk Slim Style ini adalah memberikan nutrisi seimbang sehingga tidak mudah lapar, menurunkan berat badan, meningkatkan metabolisme dengan bahan alami, mengontrol makan yang tak seimbang, mengaktifkan dan meningkatkan dan menyeimbangkan laju metabolisme tubuh. Nah, jadi mungkin buat Anda yang mohon maaf saat ini mungkin agak sedikit kegemukan ataupun kelebihan berat badan, Anda bisa menggunakan produk dari Slim Style ini. Dan produk ini sekali lagi saya tekankan tidak perlu dimakan dan juga tidak perlu diminum dan juga tidak perlu disuntikan, cukup ditempelkan saja. Dengan Slim Style digabungkan lagi sekarang materi yang berbeda, nutrisi yang berbeda, buah guarana, Garcinia cambogia, jahe, teh hijau, spirulina, palmitoylin tripeptide atau peptide yang berasal dari buah dan sayur atau kacang-kacangan, ini didapatkan lagi dengan Slim Style. Jadi saling melengkapi, Omevia, Melatonin Plus, kemudian Slim Style. Demikian juga dengan PNG, apa yang dimasukkan? Ginseng. Apa yang dimasukkan? Glukosamin. Apa yang dimasukkan? Saponin. 2 unsur ini saja ini didapatkan dari herba, dari buah, dari sayuran. Ion perak, belum germanium stone-nya. Ketika sudah berbicara seperti ini, kalau ini seluruhnya, balik lagi sekarang, kalau seluruhnya ini dilakukan dengan nanoteknologi, maka kecil, sedikit, tapi dahsyat eksponennya. Kalau bunga mawar, kalau lavender dilakukan dengan teknologi nano, kita tidak bicara lagi sesederhananya ngambil bunga, kemudian ditempelkan di permukaan tubuh kita. Atau ngambil bunga, ngambil buah, dikeringkan, kemudian dijadikan tepung, ditempel sama lagi kita. Gunakan dengan transdermal masa lalu. Nggak bisa berhasil. Tidak akan berhasil seperti yang kita dapatkan atau kita mendapatkan satu testimonial yang beda sekali. Sekali lagi, sangat berbeda. Seluruhnya, guarananya, garcinia, jahenya, teh hijau, spirulina, dalam konteks nanoteknologi, dalam konteks perbaikan, dengan wave teknologi, dengan perbaikan vesikelnya, kontainernya, dengan perbaikan nutrisinya, dengan seluruh kesulitan yang pernah didapatkan oleh transdermal masa lalu atau transdermal yang lain.
transdermal obat. Berbeda, Bapak-Ibu sekalian. Demikian juga dengan ginsengnya. Ginsengnya, glukosaminnya, semuanya dalam bentuk nanoteknologi dan akan berbeda. Jadi saya tidak kaget ketika Pak Rudi atau siapapun yang memberikan testimonial, kok luar biasa ya PNG ini. Jawabannya adalah karena One More International menggunakan teknologi. Pertama itu omega 3, lalu CoQ10, DHEA, pregnenolon. Khasiat dari produk Omevia ini adalah omega 3 adalah bahan yang sangat baik untuk melawan tanda-tanda penuaan dan memiliki sifat memperbarui kulit, melindungi tubuh secara alami dan meminimalkan tanda-tanda penuaan. Lalu memiliki efek menenangkan pada perempuan mungkin saat mengalami PMS, artritis dan stres, dan juga dikenal sebagai hormon anti penuaan. Ya, inilah khasiat. B12 plusnya hal yang sama. Seluruh vitaminnya, seluruh folic acid-nya itu juga didapatkan dengan cara yang berbeda dan dioptimalisasikan. Semuanya ditingkatkan. Tidak ada kekhawatiran lain. Semuanya ditingkatkan, semuanya berbeda dengan teknologi yang sama. Jadi ketika seseorang memerlukan vitamin, kok beda sekali ya B12 yang ada di dalam B12 plus One More International Transdermal Nano Web Technology. Karena memang berbeda. Sekali lagi, karena memang berbeda. Demikian juga dengan vitamin D. Kok berbeda dekaminnya? Di sana ada unsur yang berbeda. Vitamin C-nya pun hal yang sama. Sekali lagi, di sini ada vitamin C, di B12+, di sini ada vitamin C. Ketika kita mengkombinasikan dekamin dengan B12 pas untuk berbicara di vitaminnya, maka optimal Bapak Ibu sekalian. Seluruh kasus akan mudah diselesaikan. Karena kita menggunakan dekamin, kita selalu mengkombinasikan dekamin dengan B12 pas. Dekamin B12 pas, dekamin B12 pas. Tolong menjadi pemikiran buat kita sama-sama. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena konteksnya ada di sana. Sekali lagi, Mas Pras, Pak Taufik, saya minta waktu. Untuk apa sekarang? Mengapa harus One More International? Siapa dan lain sebagainya? Maka akan terjawab. Balik lagi, ketika kita masa lalu, ini tidak selesai. Hipertensi tidak selesai. Stroke tidak selesai. Penyakit ginjal kronis sampai cuci darah tidak selesai. Diabetes masih tetap tinggi. Kemudian kanker masih tetap tinggi, Bapak Ibu sekalian. Kegemukan masih tidak selesai. Ini nggak bisa dibohongin, ini data ini jelas-jelas banget. Meningkat terus-terusan, 2023 nanti juga sama akan meningkat. Kemudian terakhir kita berbicaranya adalah resep. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya minta dengan sangat kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan berpikir, jangan berpikir dari sisi angka, tapi jangan berpikir dari rupiah, jangan berpikir mengenai apapun, tapi pembicaraan kita adalah mengarah ke satu keputusan, satu kesepakatan. Kapan kita ingin sehat, maka kita harus memilih. Kapan kita ingin membantu orang lain untuk sembuh, kita juga harus memilih. Yang memutuskan harus kita dulu. Harus kita punya keyakinan dulu, selesai. Persoalannya, kita tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah capek, siap menghadapi berbagai tantangan, karena kita sudah punya kesepakatan pada diri kita, tinggal kita transferkan ke orang lain. Ini resepnya Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama saya minta dengan sangat, kapanpun, posisi kapanpun, maka seharusnya ini yang kita pakai. Sekali lagi, ini yang harus kita pakai Bapak-Ibu sekalian. Kenapa? Karena produknya akan bisa dirasakan oleh klien kita. Apa yang tidak ada dengan paket ini? Kita akan bisa memanfaatkan semuanya. Maka saya minta dengan sangat, paketnya adalah paket tertinggi yang disiapkan oleh One More International. Ya. Yang kedua resepnya adalah harus rubah total, hijrah kalau kita berbicara sekarang. Pola makan kita,
lemak, kolesterol, protein hewan. Kemudian rubah pola pikir kita. Berarti pertimbangan dan lain sebagainya sama. Kenapa? Ketika paket ini diambil, harusnya pernyataan ini tercapai. Sehat itu murah, karena hanya ini paket. Ingat ya, kita tidak ingin berpikir mengenai angkanya, tapi kita harus, kalau ini dikatakan sebagai murah, harusnya kita tidak akan ada permasalahan. Artinya adalah kita menilai sesuatu itu dengan setinggi-tingginya, dan kemudian kita merasakan manfaatnya seoptimal mungkin. Ketika hal yang sama sekarang. Ketika kita ingin bicara sehat, maka paketnya sama. Paketnya adalah goal. Ketika kita menghadapi klien dan sakit kondisinya, maka kita ingin mencapai kesembuhan, maka harusnya paketnya goal. Kenapa? Karena dengan paket goal ini akan tercapai nih. Sembuh itu gampang banget dengan paket goal. Tolong menjadi pemikiran buat kita. Ini hampir 600 orang pada hadir malam hari ini. Sampai malam seperti ini. Kenapa demikian? Kenapa bisa Dr. Sio masih menyatakan murah, gampang, dan sebagainya? Karena nanti akan mengakar ke sini, Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengakar ke sini, maka akan terjadi perubahan status finansial, status ekonomi. Sehingga ketika kita berbicara orientasi goal, maka yang terpikir oleh kita, karena kita sudah ada perubahan finansial, itu adalah murah. Karena konsentrasinya adalah pada goal. Ketika ada saudara, ketika ada siapapun yang mengalami sakit, maka sembuhnya itu gampang. Kenapa? Karena pola keuangan kita berubah. Mudah-mudahan pertemuan malam ini dikuatkan oleh Yang Maha Penguat, Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyembuh. Kita bisa berdiskusi.